Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairal jaza ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa menggugah kita semua ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong bersihkan Habib Rizik ini, biar tak berisik-berisik di Indonesia. Berkedok Habib pakai kopiah surban, tapi ini buat ulah masyarakat. Tolong Pak Prabowo ya, ini Habib ini bersihkan, jangan disimpan di Indonesia. Ini yang namanya orang memecah belah umat, merusak rakyat. Dia sesuka hati sendiri. Tolong Pak Prabowo bersihkan Habib Rizik nih. Kalau mau dibilang Habib, jangan terlalu tajam punya mulut tuh, dijaga sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Kalau gini caranya, habiskanlah dia, masukin penjara, buang ke Yaman. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, saya mohon Pak, ormas-ormas seperti FPI jangan dibiarkan tumbuh di Indonesia, karena mereka selalu bikin onar dan mengatasnamakan agama dan kebenaran. Takbir. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Enak bener, bersihkan. Ya bersihkan seperti orang-orang seperti kamu itu. Bersihkan Pak Prabowo orang-orang seperti ini. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Udah nggak laku reuni 212, berkuar-kuar dasar pada Wahabi Yaman. Goblok. Ada seseorang yang mengakui juriat Nabi, bahkan dicucu nabikan. Di tahun 90 dia jualan yang namanya kopiah, sorban, sajadah, bahkan korma di Tanah Abang, bahkan menjadi debt collector sekaligus. Bila mana ada penagihan yang macet, pasti orang itu dipanggil. Dan riwayat kehidupan di Indonesia di zaman Megawati, 1 kali masuk penjara setahun 6 bulan. Di zaman Bapak SBY 1 kali masuk penjara. Di zaman Bapak Jokowi juga 1 kali masuk penjara. Sudah 3 kali masuk penjara. Tidak ada orang yang bisa membuktikan keaslian DNA-nya, bahkan ijazah Habibnya. Lalu kenapa dicucu nabikan? Betul apa benar? Di manakah orang-orang itu?
3 kali masuk penjara, bahkan saat ini pun belum bebas sepenuhnya karena istrinya masih dijaminkan karena dia ingin bebas jelang pilpres ini. Semua pendukung-pendukungnya, tidak ada satupun yang bisa membuktikan keaslian datanya bahwa dia itu adalah cucu Nabi, keturunan Nabi. Kenapa hanya Egy Sugana jelang tahun politik 2018 lalu yang mengakuinya? Tahun 89, 90 sampai ke 2018 itu kemana saja? Hanya menjabat sebagai anggota PAM Swakarsanya Soeharto, lalu dicucu nabikan. Tidak ada satupun rakyat Indonesia yang bisa membuktikan keaslian Habibnya. Pimpinan Front Persaudaraan Islam FPI, Habib Rizik Syihab setuju atas usulan yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim masyarakat Indonesia ke Palestina untuk membantu peperangan. Usulan tersebut datang dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Muhyiddin Junaidi. Dia meminta agar Prabowo membuka pendaftaran bagi umat Islam di Indonesia untuk berangkat ke Gaza, Palestina. Oleh karena itu kita meminta kepada pemerintahan yang baru, seorang jenderal, jangan kalah oleh presiden sipil setuju. Saya usul, daftarkan secara resmi umat Islam yang siap berjihad di Palestina, siap berangkat, kata Muhyiddin kepada masa aksi reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2024. Setelah itu, Habib Rizik pun menyetujui lantaran Prabowo Subianto juga salah satu tokoh yang mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo, yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina, agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina, ungkap Habib Rizik. Habib Rizik pun meminta nantinya agar pemuda-pemuda Indonesia yang ingin berangkat ke Palestina agar dilatih terlebih dahulu hingga dipersenjatai. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak siap? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita, KH Muhyiddin tadi, sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Mudah-mudahan, jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa, ucapnya. Lebih lanjut, Habib Rizik menyerukan kepada masa reuni 212 untuk selalu memantapkan hati dalam memberikan dukungan untuk umat muslim di Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita, Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional, agar Masjid Al-Aqsa dibebaskan oleh Allah SWT dari cengkeraman Israel durjana, dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Tuturnya. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan mendengarkan video barusan? Sungguh gimana ya? Sangat ironis sekali. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan mendengarkan video barusan? Saya berharap kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi ini, dan kita bisa melihat ya dan menilai kalau bangsa Indonesia ini seakan-akan mau dikorbankan oleh Habib Rizik ya. Masa anak-anak muda kita mau dikirim ke Palestina? Bukankah yang biasanya itu menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan dari golongan mereka, golongan FPI. Mereka sendiri mau gimana? Mau ngumpat gitu. Anak bangsa kita yang mau dikirim mau dijadikan tumbal gitu. Bahkan ini sebenarnya kan bukan tumbal, tapi ini akan memperkeruh keadaan. Coba kalau sampai coba seandainya ini terjadi, ini bukan hanya menjadi tumbal ya, bukan hanya mati konyol, tapi ini menjadikan negara kita itu dalam ancaman Israel seperti itu. Saya heran ya, pemikiran Habib Rizik itu di mana ya, ditaruh di mana? Kok tidak bisa mempertimbangkan antara keadaan darurat, keadaan untuk keselamatan bangsa, dan antara jihad seperti itu?
seakan-akan semua peperangan itu mereka anggap jihad. Ini jihad gitu. Ini malah Bapak Presiden mau diatur-atur ya. Para Pak Presiden kita, Pak Prabowo ini mau diatur begini begitu sesuai keinginan mereka. Tapi alhamdulillah Presiden kita ini cerdas ya. Beliau bisa menanggapi apa yang telah dilontarkan oleh Habib Rizik ini dengan penuh ketegasan dan kewibawaannya. Beliau sangat bijak, sangat tepat sekali sebagai pemimpin bangsa ini ya. Ya, akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.